Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang masalah sholat duha. Mungkin kalian sering mendengar ya apa itu sholat duha, atau mungkin ada juga yang sebagian sudah menjalani rutinitas ya dengan melaksanakan sholat duha. Nah, untuk penjelasannya, mari kita dengarkan dan simak pada gambar-gambar berikut. Definisi sholat duha. Apa sih pengertian dari sholat duha itu? Sholat duha itu apa dan kapan dilaksanakannya? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika masuk waktu duha. Kapan waktu duha itu? Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha yaitu minimal paling sedikit itu 2 rakaat dan paling banyak itu dilakukan 12 rakaat. Dilakukan dalam satunya 2 rakaat sekali salam. Jadi 2 rakaat itu sekali salam ya. Nah, ini pengertian dari sholat duha. Sholat duha itu hukumnya sunnah. Nah, sholat duha yaitu hukumnya apa? Hukumnya sunnah mu'akkad. Yang mana dalilnya, ya ibnu Adam, sholli li arba'a raka'atin min awalin nahari akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat untukku pada waktu duha, maka aku akan memberikan jaminan yang cukup kepadamu sampai akhir hari ini. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Nuaim, Al-Haythami. Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan rawi-rawi kepercayaan, tetapi At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Nah, jadi dari ayat ini atau dari hadis ini yaitu hukum dari sholat duha itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah ya. Jadi makanya kita harus mengikuti ya atau menjalani sholat duha ini selagi kita sempat. Nah, bagaimana sih tata cara dalam sholat sunnah duha ini? Nah, yang pertama berniat untuk melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat ya, 1 salam. Seperti biasa bahwa niat itu tidak harus dilafazkan karena niat sudah dianggap cukup meski hanya di dalam hati. Ya, jadi nanti setelah takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram kita membacakan niat, nanti ada di depan niat sholat duha itu seperti apa ya. Nah, nanti diniatkan saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, atau saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu juga bisa. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah ya, membaca surat Al-Fatihah sama seperti sholat yang lain. Yang ketiga, membaca surat Asyam. Nah, untuk kan setelah surat Al-Fatihah itu biasanya kita membaca surat sunnahnya yaitu membaca surat Asy-Syamsi wasyamsi waduhaha. Nah, itu ya. Nah, di rakaat keduanya itu membaca kul huwallahu ahad atau boleh waduha gitu ya. Atau Bu, saya nggak hafal Bu surat Asyam, boleh diganti dengan surat-surat pendek yang lain seperti waduha. Atau kalau nggak bisa juga gimana ya, nggak apa-apa kulhu gitu ya. Jadi boleh. Kalau nomor 3 ini sebetulnya bebas, tapi diutamakan itu membaca surat Asyam atau waduha seperti itu. Yang keempat, membaca surat ad-duha pada rakaat kedua atau cukup dengan membaca kulhu. Nah, kalau misalnya tidak bisa membaca duha, maka boleh membaca kulhu. Seperti itu. Yang kelima, rukun, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, tasyahud, dan salam adalah sama sebagaimana tata cara pelaksanaan sholat fardu. Semuanya sama tata caranya. Ya. Semuanya sama, namun di sini hanya ada dianjurkannya untuk bacaan suratnya. Jadi setelah surat Al-Fatihah yaitu Asyam sama surat Ad-Duha. Kalau tidak bisa seperti Bu, saya panjang surat Asyam, ya udah berarti rakaat pertama diganti dengan
Qul ya ayyuhal kafirun, seperti itu ya. Yang keenam, menutup sholat duha dengan berdoa. Ini pun bukan sesuatu yang wajib. Nah, yang keenam itu ditutup dengan doa. Jadi kalau kita selesai sholat, kita pasti berdoa. Nah, nanti ada doanya ya. Oke. Nah, di sini ada niat sholat duha. Sholli sunnatan duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, ini niat sholat duhanya. Jadi kalau kalian mau sholat duha, maka harus hafal ininya, niatnya. Oke? Nah, keutamaan dalam sholat duha. Banyak ya sebetulnya keutamaan sholat duha ini. Di antaranya yaitu dibuatkan istana di surga. Tentu ya, untuk melaksanakan sholat duha itu kita harus ikhlas. Bukan hanya karena semata ingin dilihat orang lain atau ingin dilihat kalau saya ini dikata rajin. Nah, tidak ya. Tapi diniatkan untuk karena Allah Ta'ala, maka pahala-pahala ini akan mengalir kepada kita. Banyak sekali keutamaan-keutamaan, terutama dalam hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan sholat duha. Di antaranya Ibu rangkum di sini. Yang pertama, kita akan dibuatkan istana di surga. Ya, subhanallah sekali, kita akan dibuatkan istana yang sangat megah di surga. Gitu, dengan kita rutin selalu melaksanakan sholat duha. Kalau cuman baru sekali 2 kali, nah itu belum bisa ya, belum bisa untuk dibuatkan istana. Tapi yang maksud di sini itu yang setiap hari rutin selalu menjalani sholat duha, seperti kayak kayak sholat 5 waktu gitu ya. Jadi rutin setiap hari, mau sibuk, mau mau senggang, mau lagi ada musibah, mau lagi senang, mau lagi susah ya, itu nggak pernah meninggalkan sholat duha. Nah, itu kuncinya ya. Maka Allah janjikan akan dibuatkan istana di surga nanti. Yang kedua, diampuni dosanya ya, akan diampuni dosanya. Yang ketiga, mencegah penyakit ya, mencegah penyakit dari manapun itu ya, mencegah penyakit yang datang untuk kita gitu ya. Yang keempat, manfaat sholat duha untuk rezeki. Ya tentu ya, kalau ada yang bilang kalau sholat duha itu pembuka pintu rezeki. Ya, pembuka pintu rezeki, jadi banyak-banyaklah sholat duha ya. Yang kelima, waktu terbaik untuk berdoa. Ya, jadi pada posisi ini ternyata itu paling baik termasuk kepada doa-doa kita itu akan diijabah gitu pada waktu duha. Makanya setelah sholat duha kita harus memohon ampun, terus berdoa dengan khusyuk kepada Allah, karena termasuk kepada keutamaan dalam berdoa itu termasuk waktu di mana waktu duha itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu dapat pahala setara umroh. Wah, bayangkan kita nggak usah pergi-pergi umroh ke tanah suci, tapi kita sudah mendapatkan pahalanya dengan melaksanakan sholat duha. Yang ketujuh, sedekah untuk seluruh tubuh. Ya, bersedekah untuk seluruh tubuh kita. Ya, kalau kita cuma bisa sedekah cuma 1.000, 2.000, tapi ini sedekah untuk seluruh tubuh kita, untuk telinga, untuk mata, untuk mulut, untuk hidung ya. Nah, itu dengan melaksanakan sholat duha. Yang kedelapan, mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, mendapatkan keuntungan yang besar dari manapun itu. Gitu ya, Allah akan bukakan pintu rezeki dengan keuntungan yang besar. Atau ada orang yang sepertinya nggak laku-laku nih usahanya, tapi dengan melaksanakan sholat duha maka ia akan laris manis, seperti itu ya, karena duha itu akan membuka pintu rezeki. Yang tadinya nggak punya duit ya, karena orangnya suka rajin bersolat duha, maka ada aja jalannya ya, seperti itu. Nomor 9, sholatnya orang yang kembali taat. Ya, jadi tentu ya, sholat sunnahnya aja dilaksanakan. Ya, tidak pernah ditinggalinya.
tidak pernah ditinggalkan. Nah, itu tentu termasuk kepada orang yang taat. Nah, seperti itu ya, ini 9 keutamaan dari sholat duha. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. 1. Puasa 3 hari dari setiap bulan. 2. 2 rakaat sholat duha, dan agar aku sholat witir sebelum tidur. Nah, jadi yang kedua ini termasuk pada wasiat Rasulullah bahwa kita harus menjalankan 2 rakaat sholat duha. Seperti itu, karena banyak sekali keutamaannya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir yaitu dari sholat duha, yaitu doa sholat duha. Nah, setelah kalian melaksanakan sholat 2 rakaat sholat duha, maka diakhirilah dengan namanya doa sholat duha ya. Bu, boleh nggak sih Bu bebas doanya? Ya boleh sebetulnya, tapi lebih enaknya ya, karena adab dalam doa itu yang paling baik itu menggunakan bahasa Arab, yaitu adab dalam berdoa. Nah, kalau kalian ingin diijabah doanya, maka gunakanlah menggunakan bahasa Arab seperti itu. Tapi Bu, saya kan nggak bisa kalau bahasa Arab. Nah, ini ada doanya. Kalau seandainya tidak bisa doanya, Bu, saya sekarang belum hafal doanya, boleh nggak menggunakan bahasa Indonesia? Ya boleh. Ya, sebenarnya sah-sah saja mau doa menggunakan bahasa Arab, karena Allah itu maha mengetahui dari apapun itu. Ya, mau bisik-bisik, mau curhat sama Allah, mau mau dalam hati, atau mau diucapkan, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, semuanya Allah pasti mendengarkan. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan sunnah-sunnah dalam berdoa atau keutamaan-keutamaan dalam berdoa, yaitu menggunakan bahasa Arab. Nah, mana doanya? Yaitu ini. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas solihin. Nah, ini doa sholat duha ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa dihafalkan ya, biar nanti lebih afdol, biar nanti lebih utama sholat duhanya dengan membaca atau dengan menghafal doa sholat duha. Seperti itu ya. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.